Bagaimana cara membuat pola busana wanita metode Pori Mulyawan? Sebelum membuat pola dasar wanita, terdapat beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan. Di sini saya sudah menyediakan papan dada. Kemudian alat yang pertama ada pensil. Di sini saya menggunakan pensil mekanik. Kemudian ada penghapus. Kemudian pena berwarna merah dan biru. Bisa juga menggunakan spidol. Drawing pen. Di sini saya menggunakan ukuran 0,1. Lalu kita siapkan penggaris biasa berukuran 30 cm. Penggaris pola. Skala. Di sini kita akan menggunakan skala 1/4. Dan buku kostum. Namun di sini saya ganti menggunakan di selembar kertas HVS berukuran S4. Langkah pertama sebelum membuat pola, siapkan ukurannya. Ini ukurannya, dan ini untuk ukuran pola badan pada bagian depan. Ini ukuran pola pada bagian belakang. Tulis judul pada bagian atas dan jangan lupa diberi garis tepi. Baik, mari kita mulai membuat pola dasar badan wanita metode Pori Mulyawan menggunakan skala 1/4. Di sini sudah saya siapkan untuk ukuran badan yang diperlukan dan urutan langkah pembuatan pola. Kita akan membuat pola badan bagian depan terlebih dahulu, selanjutnya baru kita membuat pola badan bagian belakang. Baik, jadi langkah pertama kita membuat garis lurus vertikal ke bawah, yaitu panjang muka dari titik B ke titik A sepanjang 32 cm. Lalu dari titik B, kita buat garis vertikal ke atas, yaitu ukuran dalam leher. Rumusnya 1/6 lingkar leher ditambah 1/2. 1/6 lingkar lehernya 36, dapat 6, ditambah 1/2, hasilnya 7,5. Kita ukur dari titik B ke atas ke C, 7,5. Kemudian kita tandai dengan garis putus-putus. Lalu tandai di sini untuk titik A, kemudian di sini untuk titik C. Selanjutnya dari titik A, kita buat garis horizontal ke kanan yang didapat dari rumus 1/4 lingkar badan ditambah 2. 1/4 lingkar badannya 88, seperempatnya 22, ditambah 2, hasilnya 24 cm. Kita ukur dari titik A ke kanan, 24 cm, kemudian tandai dengan titik E. Lalu untuk titik C ke G, ukurannya sama dengan titik A ke E. Selanjutnya nanti hubungkan garis dari titik G ke titik E. Selanjutnya kita buat lebar leher dari titik C, arah horizontal ke sebelah kanan. Selanjutnya kita buat lebar leher dari titik C, horizontal ke kanan, didapat dari rumus 1/6 lingkar leher ditambah setengah, 1/6, lingkar lehernya 36, 6 tambah setengah, 6,5. Jadi ukur dari titik C ke titik D, 6,5. Kemudian kita beri tanda titik D. Setelah mengetahui titik B dan titik D, mari kita membuat lengkungan garis untuk membuat garis kerung leher menggunakan pena berwarna merah. Selanjutnya kita membuat panjang sisi dari titik E ke atas sepanjang 17 cm, lalu beri nama titik F. Dari titik D kita turunkan dari rumus 1/3 lebar bahu ditambah 1. 1/3 lebar bahunya 12, jadi 4 ditambah 1, 5 cm. Ukur dari titik G ke H, 5 cm, kemudian kita beri nama titik H. Lalu kita buat garis mendatar, yaitu garis bantu dari titik H. Selanjutnya untuk membuat panjang bahu, kita mulai dari titik D, yaitu panjang bahu 12 cm. Kita tarik dari titik D 12 cm ke bawah miring, lalu kita beri nama titik I. Kemudian dari titik I kita teruskan garisnya sampai ke garis G, E. Kemudian kita beri titik C. Di sini tadi titik I, yaitu pertemuan antara garis H dan garis panjang bahu. Selanjutnya ukur dari titik D ke titik K, yaitu diperoleh dari rumus diperoleh dari rumus setengah panjang bahu dikurangi 1, panjang bahunya 12 cm, jadi 5 cm. Ukur dari titik D ke K 5 cm. Di sini kita beri nama titik K. Kemudian dari titik C ke L, kita ambil dari rumus setengah panjang bahu ditambah 1, panjang bahunya 12, setengahnya 6 ditambah 1, 7 cm. Di sini 7 cm, lalu kita beri nama titik L. Lalu selanjutnya kita membuat dari titik A ke titik M dengan rumus 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya 60, 1/10-nya 6 cm. Kemudian di sini kita beri nama titik M.
Lalu kita hubungkan dari titik M ke titik K, kemudian dari titik K sini kita buat ke K1 sekitar setengah cm. Dari K ke K1 setengah cm, sekitar di sini. Kemudian beri nama titik K1 ke absen, tarik garis dari K ke D menggunakan pena merah. Selanjutnya kita ukur tinggi dada dari titik M, yaitu 14 cm ke atas. Sini. Kemudian kita beri nama titik N. Selanjutnya kita membuat garis dari titik N ke titik L absen, yaitu sekitar di setelahnya titik L, sekitar di sini. Nah, untuk ukurannya N ke L absen itu sama dengan ukurannya N ke K absen. Jadi pertama kita ukur dulu N ke K absennya berapa, kemudian kita samakan ukurannya N ke L absen. 3 cm dari titik E di sini, lalu kita beri nama titik P. Selanjutnya kita menentukan garis P ke O sekitar di sini. Untuk rumus P ke O seperempat lingkar pinggang ditambah 2 dikurangi panjang AM. Panjang AM 6 cm. Jadi P ke O 11 cm. Sini P, sini O. Tebali menggunakan pena berwarna merah. Lalu setelah itu kita hubungkan dari titik N ke titik O menggunakan pena berwarna merah. Nah, seperti ini. Kemudian hubungkan dari titik L absen ke titik C. Jadi miring seperti ini. Baik, selanjutnya kita buat garis dari titik B turun ke titik Q, yaitu turun 4 cm. Di sini, kemudian dari titik Q kita tarik garis mendatar, garis putus-putus, lalu beri nama titik R. Lalu selanjutnya kita membuat garis dari titik N ke atas ke titik S. Untuk ukurannya N ke S itu sama dengan ukurannya N ke R. Jadi kita ukur terlebih dahulu N ke R nya berapa, kemudian ukurannya samakan N ke S. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui atau mendapatkan titik S nya, di sini lebar muka tertulis 32 cm. Jadi setengahnya lebar muka yaitu 16. Untuk garis Q ke R nya 10, maka garis S kita buat garis miring atau garis mendatar turun 6 cm. Di sini. Lalu kemudian kita tandai dengan garis putus-putus. Lalu beri nama titik T. Selanjutnya dari titik T kita hubungkan ke titik J. Kemudian kita ambil tengah-tengah garis titik T ke J ini berapa. Nah, ketika sudah dapat tengah-tengahnya, kita masukkan sebesar 1 cm. Nah, seperti ini ya, 1 cm. Nah, selanjutnya kita buat garis kerung lengan dari titik J, kemudian ke sini, ke ukuran 1 cm tadi, kemudian ke titik J, kemudian ke titik F. Kemudian dari titik F kita tarik garis ke titik P untuk panjang sisinya. Pola badan pada bagian depan sudah selesai. Nah, selanjutnya setelah kita membuat pola badan pada bagian depan atau pada bagian muka, kita akan membuat pola badan pada bagian belakang. Untuk ukurannya masih dengan ukuran yang sama. Di sini sudah saya siapkan handout untuk langkah kerja pola badan pada bagian belakang. Nah, sebelum itu saya mengingatkan untuk pola badan bagian belakang kita lebih menggunakan pena berwarna biru. Karena yang pola badan bagian depan kita menggunakan pena berwarna merah. Jadi langkah pertama kita membuat garis dari titik A ke titik B atau titik B ke titik A, yaitu panjang punggung sebesar 37 cm. A ke B 37 cm. Kemudian beri tanda garis titik garis titik garis titik. Setelah itu dari titik B kita naik 1,5 cm, kemudian kita namai titik C. Kemudian selanjutnya kita tarik garis C horizontal ke arah kanan, yaitu diperoleh dari rumus seperempat lingkar badan dikurangi 2, lingkar badannya diketahui 88, jadi seperempatnya 22 cm, jadi dikurangi 2, 20 cm. Lalu beri nama titik G. Lalu selanjutnya kita tarik garis untuk membuat lebar leher, yaitu 1/6 lingkar leher, yaitu 6 cm. Lalu kita beri nama titik D. Lalu lanjutkan membuat kerung lengan
menggunakan penggaris pola dan dengan menggunakan pena berwarna biru. Untuk titik A, untuk garis dari titik A ke E itu sama ukurannya dengan garis titik C ke G, yaitu 20 cm. Lalu beri nama titik E. Selanjutnya dari titik E kita membuat panjang sisi, yaitu 16 cm. Kemudian kita beri nama titik F. Dari titik F kita buat garis mendatar sampai ke garis CA. Namai titik Q. Selanjutnya kita dari titik G ke H, yaitu turun ke bawah, diambil dari rumus 1/4 ukuran FG. Ukuran FG yaitu 22,5, kemudian dikurangi 1. Jadi 1/4 dikali 22,5 dikurangi 1, hasilnya sekitar 4,5 cm. Kemudian ketika sudah diambil, yaitu titik H di sini, kemudian buat garis bantu mendatar. Selanjutnya kita membuat panjang bahu dari titik D ke titik I sekitar di sini, yaitu panjang bahu 12 cm. Kemudian dari titik I kita teruskan garisnya sampai di garis G, E di sini, kemudian kita beri nama titik J. Selanjutnya kita akan membuat panjang bahu, yaitu dari titik D ke titik I, yaitu 12 cm. Kemudian dari titik I di sini kita panjangkan 1,5 cm di sini. Kemudian di sini kita beri nama titik J. Sementara kita beri tanda garis putus-putus terlebih dahulu. Lalu kita buat D ke K 5 cm. D ke K 5 cm. 5 cm yaitu diperoleh dari setengah lebar bahu dikurangi 1. Kemudian setelah itu kita membuat garis dari titik J ke titik L sekitar di sini, yaitu diperoleh dari setengah panjang bahu ditambah 1. Ini J, L, sini. Selanjutnya untuk kupnat pinggang kita buat dari titik A terlebih dahulu dengan rumus 1/10 lingkar pinggang dikurangi 1, 5 cm. Kemudian beri nama titik M. Dari titik M kita tarik ke atas ke titik K. Kemudian di pertemuan antara garis QF dan KM kita beri di sini kita beri nama titik H. Kemudian dari titik H kita turunkan 4 cm, kemudian kita beri nama titik N. Selanjutnya untuk kupnat pinggang kita tarik garis dari M ke O sebanyak 2 cm. Di sini kita beri nama titik O, kemudian dari titik O kita tarik garis ke titik N. Selanjutnya kita menentukan garis dari titik O ke titik P yang diperoleh dari 1/4 lingkar pinggang dikurangi 2 dikurangi AM. AM itu 5 cm. Jadi 1/4 dikali 60 dikurangi 2 dikurangi 5, 8 cm. O ke P 8 cm. Langsung tarik dari titik P ke titik F untuk panjang sisinya. Selanjutnya kita akan membuat kerung lengan dari titik J ke titik F. Supaya mudah kita terlebih dahulu membuat garis dari titik I ke bawah sampai ke garis QF. Nah seperti ini langsung dibuat kerung lengannya. Jika sudah, kita akan membuat kupnat bahu, yaitu dari titik K turun 6 cm. Kemudian beri nama titik T. Dari titik T kita tarik garis ke titik L.